Gelar perkara khusus menguji keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo telah digelar Bareskrim Rabu kemarin. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan proses gelar perkara khusus ijazah Jokowi sesuai prosedur. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA dan pihak Jokowi telah memaparkan bukti serta menjelaskan argumen masing-masing. Bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo memastikan ijazah yang sebelumnya disebut identik oleh Bareskrim Polri ternyata tidak identik. Roy menegaskan hal itu terungkap usai membawa bukti dan fakta saat gelar perkara khusus ijazah Jokowi berlangsung. Hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Sementara analisis digital forensik dari pihak Jokowi Joshua Sinambela bilang pernyataan Roy Suryo CS tidak memiliki dasar. Ia menambahkan ijazah Jokowi merupakan produk analog, bukan produk digital, sehingga pemeriksaannya lebih baik dilakukan secara analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Mantan Kepala Bareskrim Susno Duaji menilai gelar perkara khusus oleh Bareskrim telah memenuhi urgensi pembuktian ijazah Jokowi. Susno menyatakan, kini penyelidik harus segera memutuskan dalil yang disampaikan TPUA memenuhi syarat sebagai alat bukti untuk naik ke tahap penyidikan. Satu, bisa saja informasi yang didapat oleh penyelidik itu memperkuat informasi yang disampaikan oleh TPUA. Bisa juga informasinya tersebut adalah membantah apa yang disampaikan oleh TPUA. Yang membantah siapa? Ya UGM jelas membantah dia. Nah disinilah peran daripada penyelidik, apakah ya dalil yang diajukan TPUA itu memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi alat bukti. Kalau memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi alat bukti, maka dia akan meningkat menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, hanya informasi saja. Nah, gelar perkara khusus uji keaslian ijazah Jokowi sudah dilewati. Namun jika Bareskrim sebagai pihak penguji tetap menyimpulkan ijazah Jokowi identik, kemana lagi pihak penuding akan membawa kasus ini? Tim Liputan, Kompas TV.